salam dulu. Udah diklik ya? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Salsa Anisatu Zaida dengan NIM 116 dan teman saya di sebelah kanan. Saya Fa'la Salsabila dengan NIM 046. Dan saya Larasati Herunisa dengan NIM 096. Di sini kami akan melakukan diskusi tentang metode dan strategi pendidikan Islam di sekolah dasar. Pendahuluannya akan dibacakan oleh teman saya, Laras. Metode udah dibaca judulnya? Sudah. Baik, jadi pendidikan Islam di sekolah dasar itu tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan iman, akhlak, dan ibadah. Anak SD memiliki karakteristik suka hal konkret, senang bersosial, dan mudah meniru, sehingga guru harus menggunakan metode yang tepat. Dalam Islam, cara mengajar dilakukan dengan bijak atau dengan hikmah, nasihat yang baik, dan komunikasi yang santun. Artinya, guru harus memahami kondisi siswa dan menggunakan pendekatan yang lembut serta bertahap. Selain itu, pembelajaran akan berhasil jika didukung dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan yang terlihat nyata dalam kegiatan di kelas. Jadi, jika guru harus menyesuaikan cara mengajar dengan kondisi anak, lalu prinsip apa saja yang harus menjadi dasar dalam memilih metode pembelajaran? Yang pertama itu ada prinsip metode pendidikan Islam. Berorientasi pada fitrah anak. Setiap anak itu lahir dalam keadaan baik atau fitrah, sehingga tugas pendidikan adalah mengarahkan dan mengembangkan potensi tersebut. Dalam pembelajaran, guru harus menyesuaikan dengan tahap perkembangan anak, mulai dari bermain, latihan, hingga tugas sederhana. Bahasa yang digunakan harus mudah dipahami dan kegiatan belajar melibatkan banyak indera. Penilaian tidak hanya berupa angka, tetapi juga kebiasaan dan perkembangan sikap siswa. Dengan demikian, setiap anak tidak dipaksa sama, tetapi dibimbing sesuai kemampuannya. Jika setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda, bagaimana sih cara mengaitkan pembelajaran agar tetap bermakna dan tidak terpisah dari nilai agama? Jadi itu terkait dengan keterpaduan ilmu dan iman. Dalam pendidikan Islam, ilmu pengetahuan harus dihubungkan dengan nilai keimanan. Misalnya, matematika dapat dikaitkan dengan keadilan, IPA dengan menjaga lingkungan, dan bahasa dengan sopan santun, di mana pengaitan ini dilakukan secara alami, bukan dipaksakan atau keterpaksaan. Tujuannya agar siswa tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki kesadaran bahwa ilmu yang dipelajari berkaitan dengan ajaran agama. Contohnya saat pelajaran IPA tentang air, guru menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan air dan lingkungan sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT. Nah, jika nilai-nilai itu ingin benar-benar tertanam, apakah cukup hanya dengan penjelasan saja atau perlu contoh nyata dari guru tersebut? Nah, itu tuh keteladanan atau uswah hasanah. Guru merupakan contoh utama bagi siswa, karena anak lebih mudah meniru daripada mendengar. Sikap guru seperti jujur, disiplin, tepat waktu, dan mengakui kesalahan akan ditiru oleh siswa. Oleh karena itu, guru harus menunjukkan perilaku yang baik secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan ini menjadi dasar penting untuk membentuk karakter siswa. Nah, selain keteladanan, apalagi yang bisa dilakukan agar perilaku baik itu benar-benar menjadi kebiasaan siswa? Perilaku baik yang benar-benar menjadi kebiasaan siswa itu yaitu
keseimbangan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pembelajaran harus melibatkan 3 aspek sekaligus, yaitu berpikir, bersikap, dan bertindak. Misalnya, saat belajar IPA, siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga diajak bersyukur dan melakukan praktik dengan rapi. Dengan demikian, siswa tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki sikap dan keterampilan yang baik. Kemudian, jika semua aspek ini harus seimbang, bagaimana cara mengajarkannya secara bertahap agar siswa tidak merasa terbebani? Nah, cara cara bertahapnya itu dengan tadarruj, yaitu proses pembelajaran yang harus dilakukan secara bertahap dari yang mudah ke yang lebih sulit, di mana guru perlu memberikan latihan dan umpan balik kepada siswa secara terus-menerus agar siswa dapat berkembang dengan baik. Dengan cara ini siswa belajar secara perlahan, tetapi hasilnya lebih kuat dan bertahan lama. Contohnya itu saat menghafal doa dilakukan sedikit demi sedikit setiap hari sehingga siswa mampu menghafalnya dengan baik. Lalu selain belajar bertahap, bagaimana cara memastikan agar bahwa informasi yang diterima siswa itu benar dan tidak asal dipercaya saja? Nah, di sini ini tuh tabayun yang berarti memeriksa kebenaran informasi. Dalam pembelajaran, siswa diajarkan untuk mencari sumber yang jelas, tidak menyontek dan tidak asal percaya. Hal ini penting agar siswa terbiasa berpikir kritis dan jujur, terutama di era saat ini. Nah, setelah memahami prinsip ini, metode apa saja yang bisa digunakan guru di kelas untuk penerapan metode apa yang digunakan guru untuk menerapkannya di kelas? Pertama itu ada metode pendidikan Islam di sekolah dasar, yaitu yang A, metode keteladanan atau uswah hasanah. Metode ini tuh dilakukan dengan cara guru memberikan contoh langsung dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Jika dilakukan secara konsisten, siswa akan meniru perilaku tersebut. Keteladanan menjadi efektif jika benar-benar terlihat nyata oleh siswa. Kemudian selain memberikan contoh, bagaimana sih cara membuat siswa itu terbiasa melakukan kebaikan secara mandiri? Lanjut apa nih? B. Metode cerita. Biasa. Ini mana? Nggak ada sih. Yang 22 menit lagi. Aku baca dulu aja ya. Benar. Ya, kan? Ini banyak ini ya. Uswah hasanah. Keteladanan bagaimana cara guru memberikan contoh langsung. Ini baru 9. Apa tadi lagi? Metode pembiasaan. Apa cerita? Cara pembiasaan. Jadi kita tuh selain memberikan contoh bagaimana cara membuat siswa terbiasa melakukan kebaikan secara mandiri adalah membiasakan, memaksa. Janganlah. Tapi harus dipaksa loh sesuatu itu yang baik. Iya. Kalau nggak bisa dengan cara baik-baik ya dipaksa.
harus dipaksa. Tapi kadang kalau dipaksa tuh malah tidak nurut. Iya, tapi beda-beda karakter setiap siswa. Iya sih. Ada yang dia bisanya dipaksa, ada yang bisanya Ada dengan yang- cara lembut, Ada ya yang kan? ya dipaksa malah nurut, ada yang dipaksa malah makin menjadi. Itu susahnya nggak sih? Tapi kan kita tetap wajib memberikan contoh kan. Memberikan contoh itu wajib dari guru. Setidaknya kalau nggak semua adalah sebagian yang meniru. Ya dulu aja dah. Hai. Kemudian itu habis ini bacalah dulu yang contoh konkret tadi kan, yang belum ada yang metode keteladanan. Udah nggak sih? Belum, kan cuman jelasin guru harus memberikan contoh yang baik, cuman contohnya belum ada. Keteladanan ya. Ya, yang uswah hasanah. Nah, Yang contoh dua ada sih. keteladanan dari uswah hasanah itu bisa dilihat dari guru yang selalu membuang sampah pada tempatnya, berbicara dengan sopan, datang tepat waktu, tanpa perlu banyak perintah. Siswa akan mengikuti atau meniru kebiasaan kecil yang sering dilakukan oleh guru tersebut, karena mereka melihat langsung praktik nyatanya di kehidupan sehari-hari. Nah, metode selanjutnya yaitu metode cerita. Metode cerita merupakan metode yang sangat efektif untuk anak usia sekolah dasar karena sesuai dengan karakter mereka yang menyukai imajinasi dan hal-hal yang menarik, di mana cerita dapat menyampaikan nilai moral dan ajaran agama yang mudah dipahami, menyenangkan, dan tidak terlalu membosankan bagi siswa. Nah, di dalam pendidikan Islam, cerita yang digunakan bisa berasal dari kisah Nabi dan Rasul, kisah para sahabat, atau tokoh-tokoh teladan lainnya, di mana cerita tersebut dapat mengandung nilai-nilai seperti kejujuran, keteladanan, kesabaran, keberanian, ketaatan kepada Allah. Nah, di mana melalui cerita tersebut siswa tidak hanya memahami nilai secara kognitif tetapi juga merasa secara emosional atau afektif, sehingga lebih mudah tertanam di dalam diri siswa tersebut. Nah, agar metode ceritanya efektif, guru perlu menyampaikan cerita dengan ekspresi, intonasi, dan bahasa yang menarik. Selain itu, cerita harus diikuti dengan refleksi atau diskusi agar siswa dapat mengambil hikmah dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, guru menceritakan kisah kejujuran Nabi Muhammad dalam berdagang, kemudian mengajak siswa berdiskusi tentang pentingnya jujur dan bagaimana menerapkannya di sekolah. Jadi, cerita ini membantu siswa memahami nilai melalui pengalaman emosional sehingga lebih mudah diingat dan diterapkan. Pertanyaannya nggak ada ya? Ada nih. Oh iya. Siswa. Nah, selain cerita, bagaimana cara memberikan arahan secara langsung agar siswa mau memperbaiki perilakunya? Ada nggak? Metode Kirim. nasihat ya? Kirim. Tadi yang metode cerita udah ya? Udah. Apa aja yang udah? Metode keteladanan, Pembiasan udah belum? pembiasaan udah, Cerita, metode cerita, nasihat lagi. nasihat sama metode targhib dan tarhib. Oh, ada lagi ini. Oh, banyak. Sampai G. Jangan udah L. Ayo kok dikit sih. Ya udah, minjem HP kamu aja dulu, Mas. Metode. Ini yang metode nasihat. Nah, selanjutnya
Ada metode nasihat atau mauizah hasanah. Metode ini adalah metode penyampaian pesan atau nilai dengan cara yang lembut, penuh empati dan tidak menyakiti perasaan siswa. Dalam Islam, nasihat harus disampaikan dengan cara yang baik agar dapat diterima dengan hati yang terbuka. Nasihat yang efektif bukanlah nasihat yang keras atau memarahi, melainkan yang menyentuh hati dan membuat siswa sadar akan kesalahannya. Guru perlu menggunakan bahasa yang santun, tidak menyalahkan secara langsung, dan memberikan solusi agar siswa dapat memperbaiki diri. Metode ini sangat penting dalam membentuk kesadaran internal siswa. Jika dilakukan dengan tepat, nasihat dapat mengubah perilaku siswa tanpa menimbulkan rasa takut atau tertekan. Contohnya itu, saat siswa bertengkar, guru tidak langsung memarahi, tetapi menasehati dengan lembut tentang pentingnya saling menghargai dan memaafkan. Nasihat yang baik mampu menyentuh hati siswa dan mendorong perubahan dari dalam diri mereka. Lanjut nih. Terus yang selanjutnya ada metode targhib dan tarhib. Metode targhib dan tarhib merupakan metode yang menggunakan pendekatan motivasi atau penghargaan dan peringatan atau konsekuensi secara seimbang. Targhib berarti memberikan dorongan atau penghargaan atas perbuatan baik, serta tarhib berarti memberikan peringatan atau konsekuensi atas perbuatan yang tidak baik. Metode ini bertujuan untuk membentuk perilaku siswa melalui penguatan positif dan negatif. Namun, penggunaannya harus dilakukan secara bijak. Penghargaan tidak boleh berlebihan, sehingga membuat siswa hanya berbuat baik karena ingin hadiah. Dan konsekuensi tidak boleh bersifat menghukum secara keras atau mempermalukan. Pendekatan yang seimbang akan membantu siswa memahami bahwa setiap perbuatan memiliki akibat, sehingga mereka belajar bertanggung jawab atas tindakan mereka. Contohnya itu, siswa yang rajin dan disiplin akan diberi pujian atau penghargaan sederhana, sedangkan siswa yang melanggar aturan akan diberi teguran yang mendidik atau diberi hukuman gitu nggak sih? Nah, metode ini melatih siswa dalam melatih konsekuensi dan membangun motivasi untuk berbuat baik. Nah, agar siswa lebih aktif dan berani berpendapat, metode apa yang bisa digunakan? 17 menit. Baru 17 menit, 18 menit. Kemudian ada metode diskusi dan tanya jawab. Metode diskusi dan tanya jawab merupakan metode yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Melalui metode ini, siswa diajak untuk berpikir, bertanya, menyampaikan pendapat, dan menghargai pendapat orang lain. Metode ini sangat penting untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan komunikasi siswa. Selain itu, diskusi juga membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam karena mereka terlibat langsung dalam proses pencarian jawaban. Guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan diskusi agar tetap fokus dan berjalan dengan baik. Lingkungan kelas harus dibuat nyaman agar siswa tidak takut untuk berbicara. Contohnya itu, guru mengajukan pertanyaan seperti mengapa kita harus jujur, kemudian siswa diminta memberikan pendapat dan berdiskusi bersama. Kemudian maknanya itu metode ini melatih keberanian, kemampuan berpikir, dan sikap saling menghargai. Aku lagi nggak nih? Kemudian yang terakhir itu ada metode kontekstual atau CTL. Metode kontekstual teaching and learning adalah metode yang mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Dengan metode ini, pembelajaran itu menjadi lebih bermakna karena siswa dapat langsung melihat manfaat dari apa yang mereka pelajari. Pendekatan ini tuh membantu siswa memahami konsep secara lebih mudah karena mereka mengalaminya secara langsung atau mengalaminya sendiri. Selain itu, metode ini juga mendorong siswa untuk menerapkan nilai-nilai yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.
Guru itu perlu merancang kegiatan yang relevan dengan lingkungan siswa agar pembelajaran terasa dekat dan tidak abstrak. Contohnya, saat belajar tentang kebersihan, siswa itu diajak langsung membersihkan kelas dan lingkungan sekolah. Dan bisa juga dibagi kelompok saat belajar tentang kebersihan atau praktik membersihkan kelas. Ada yang menyapu, membuang sampah, dan merapikan meja. Di situ juga siswa dilatih untuk bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Maknanya tuh dalam metode ini yaitu menjembatani antara teori dan praktik sehingga pembelajaran menjadi lebih nyata dan berkesan. Wah, habis Mak. Udah bisa nggak sih di sini? Ini lain, ini apa? Coba lihat lagi di kamu gimana? Yang di WA tadi Sama aja, cuman diperpanjang. Malah lebih nggak lengkap. habis ya? Masih ada strategi Oh iya. implementasi. Iya habis. Metode kompleks. Menarik banget. Ulang-ulang, tadi ada metode apa aja? Metode apa sih? Harus ingat ya. Keteladanan, apa uswah sana. Mm-mm. Metode penerapan ada nggak sih? Enggak ya? Jadi itu ada Pertama ada metode keteladanan atau Pembiasaan beda ya? uswah Beda. hasanah. Metode pembiasaan Metode ini dulu, uswah hasanah itu tadi dilakukan dengan cara apa? kayak guru tuh memberikan memberikan contoh sikap yang baik agar siswa tersebut, maksudnya guru tuh menerapkan sikap yang baik di kehidupan sehari-hari agar siswa tersebut mencontoh sikap baik tersebut, mencontoh langsung lah gitu, Mm-mm. bukan yang kayak cuman lewat kata-kata doang. Kemudian ada metode pembiasaan. Tapi yang pertama dulu tadi, yang pertama itu Jadi apa? mana sih yang Enggak, ini udah terlanjur. Ini dulu. Ini diupload di Metode YouTube juga, pembiasaan apa tadi? kan? Pembentukan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya Iya. gimana? Harus secara berulang-ulang agar siswa terbiasa dan Contohnya? menganggap itu adalah hal yang sangat Basic. penting. Basic. Contohnya yang mana itu? Keseimbangan ya? metode. Seperti berdoa sebelum belajar. Hmm. Yang pembiasaan. Tapi kata bapak tuh tidak boleh pakai contoh berdoa, ada sih. Iya ya. Doa kamu tuh tidak yang benar kata bapak. Iya. Kebiasaan. Berdoa sendiri-sendiri. Terus kayak kalau misalnya bikin latihan gitu, tidak boleh nyontek gitu, tidak sih? Dibiasain. Menjaga kebersihan dan disiplin. Jaga kebersihan kelas. Terus ada metode cerita. Metode cerita itu menggunakan kisah-kisah terutama dari Al-Quran dan kisah Nabi. Kalau Dijadiin contoh gitu ya. dulu kan kita sering kan kalau Iya. dari kisah Nabi gitu, Diceritain dulu gitu. Iya, Sifat-sifatnya tuh gimana. guru itu menceritakan kisah Nabinya terlebih dahulu. Iya, kisah para teladan. Cerita karena bersifat konkret dan menarik. Iya. Itu kita yang menceritakan atau mereka suruh membaca Kita ceritain. biar lebih menarik? Iya. Ceritain ya. Atau kalau sekarang kan nonton video nggak sih? Iya pakai itu. Iya, lebih nonton menarik. video Sekarang atau pakai guru yang menceritakannya. Pokoknya kita harus berusaha semenarik mungkin agar mereka Tidak bosan. tidak Iya. bosan dan tertarik untuk mempelajari tentang Dia tuh kayak mengajar tuh kayak dengan cara semenarik mungkin. Dimulai dari intonasinya, ekspresi yang menceritakan, terus dengan bahasa yang menarik. Dari situ siswa tuh harus diikuti dengan refleksi atau juga diskusi agar siswa lebih memahami atau dapat mengambil hikmah dari sekitar tersebut dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari mereka.
Contohnya apa sih? Apa? Ya kalau mereka ini apa namanya melakukan Itu tadi kayak Metode apa? keteladanan apa aja yang harus contohnya kayak guru kuasai. yang menceritakan keteladanan Nabi Muhammad Itu dalam tuh saling berhubungan juga nggak sih? Mm-mm. Ya contohnya Nabi Muhammad dulu. Mm-mm. Kayak guru menceritakan kejujuran Nabi Muhammad dalam Ah, berdagang. Nah, di situ Dapat dipercaya. guru Iya. mengajak siswa tuh untuk berdiskusi tentang pentingnya kejujuran dan bagaimana kejujuran tersebut diterapkan dalam dalam diri siswa di sekolah. Metode cerita sama keteladanan tuh sih nyambung nggak sih? Mm-mm. Kalau yang kejujuran tadi kita juga tuh harus bisa menjelaskan dampak dari tidak jujur. Mm-mm. Kalau tidak jujur itu Konsekuensinya apa? gimana? Iya, Apa yang konsekuensi. terjadi jika tidak jujur? Iya. Kita harus menyebutkan semua hal-hal yang merugikan dari Sifat tidak Ketidakjujuran. kejujuran. ketidakjujuran. Itu yang apa tadi sih? Metode cerita. Cerita ya. Ada lagi metode nasihat. Nasihat Metode gimana? Apa tadi mau izah hasanah ya? Mengizah sana. Itu Nasihat. yang metode yang penyampaiannya tuh pesan atau nilai yang disampaikan dengan cara yang lembut. Itu diterapkannya kapan? Lembut dan penuh empati. Diterapkannya tuh ya ketika murid ada salah, kita menasehatinya tuh dengan cara yang lembut. Menegur dengan baik. Iya, menegur dengan baik, Dan- diomongin baik-baik. Soalnya kalau memarahinya tuh kayak mempermalukan kan. Iya. Apalagi Agar kalau dimarahin nasihatnya di tuh depan. iya, agar nasihatnya dapat didengar, dapat diterima dengan cara yang baik pula. Kan ada tuh murid yang kalau dinasihati dengan marah-marah, dengan keras-keras, pasti mereka sakit hati kan. Dengkol. Malu. Mm-mm. Lebih ke malu gak sih? Mm-mm. Terus Kan kalau ada aneh. cuman satu siswa yang berbuat salah, kita tuh harus menasehati semuanya. Iya. Nggak cuma satu, biar semuanya ngerti. Iya, dijelaskan dengan bahasa yang sopan, santun. Tidak langsung menyalahkan dulu siswanya. Kasih tahu baik-baik. Iya, kasih tahu baik-baik, jelasin, terus baru kasih solusi gimana agar siswa itu dapat memperbaiki dirinya atau refleksi diri. Menyadari kesalahannya dan Mm-mm. setidaknya mereka berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Iya, di situ siswa itu belajar tentang tentang pentingnya saling menghargai dan memaafkan. Kayak siswa yang sedang bertengkar gitu, guru itu tidak langsung menyalahkan kedua siswa yang sedang bertengkar atau langsung memarahinya, tapi menasehati dengan lembut. Menengahi. Iya, menengahi dengan tengah-tengah, tidak langsung Tidak menyudutkan. berat Iya. Tidak menyudutkan salah satu pihak. Mm-mm. Nah, di situ siswa jadi tahu tentang nilai pentingnya saling menghargai dan memaafkan sesama. Terus metode apa lagi? Metode targib dan tarhib. Targib dan tarhib. Menggunakan apa? Motivasi dan Peringatan peringatan. secara seimbang. Motivasi itu atau penghargaan, peringatan tuh kayak konsekuensi. Oh, jadi targib itu kayak penghargaan saat berbuat baik ya? Iya, biasanya dia tuh kan contohnya kayak buang sampah, contohnya buang sampah. Atau nggak kayak meminjamkan pena ke teman. Terus kayak diapresiasi gitu. Mm-mm. Tapi tidak boleh berlebihan juga. Iya, kayak siswa yang disiplin, yang datang datang tepat tepat waktu. Nah, itu diberi penghargaan sederhana atau diberi pujian, kamu rajin gitu kan, datang tepat waktu. Atau hal-hal sederhana kayak membantu guru menghapus papan tulis gitu. Nah, iya. Iya. Nah, Mereka itu harus diapresiasi. iya, agar yang lain bisa meniru apa yang Mm-mm. kegiatan kecil itu. Kan biar ngerasa seneng juga nggak sih? Terus Iya.
bakalan ngelakuin hal itu berulang-ulang. Mm-mm. Hal Dan yang nggak baik. boleh berlebihan. Kalau berlebihannya jatuhnya kalau misalnya dia Iya. melakukan itu cuma harus dipuji doang. Iya, jangan berlebihan intinya. Terus apa? Targib. Tarhib kan yang tadi targib. Oh ya, tadi targib. Kemudian tarhib itu peringatan. Peringatan atau konsekuensi dia memberikan konsekuensi. saat Melakukan melakukan kesalahan. kesalahan. Mm-mm. Katanya apa sih kayak memberikan hukuman ya. Misal kesalahannya dia membuang sampah sembarangan. Iya, mau sama sembarangan itu harus ditegur kan. Tidak bikin PR. Iya, tidak boleh menghukumnya secara tegas. Kayak tadi tidak boleh marah-marah Suruh juga. angkat bendera boleh tidak? Kalau Boleh Kayak tidak? itu. Intinya yang berhubungan aja lah. Misal membuang sampah sembarangan berarti dia hukumannya kayak membuang sampah yang terlihat gitu aja. Kita dulu SD kayak gitu. Iya ya. Iya, lebih kejam lagi guru dulu. Tapi kan orang tua dulu nggak marah. Iya, orang tua sekarang aja yang iya, kan katanya kalau konsekuensi itu tidak boleh menghukum kan, tidak boleh bersifat menghukum secara keras atau mempermalukan. Jika itu bersifat mempermalukan berarti itu tidak boleh kan. jadi guru baik. Iya, jadi targib sama tarhib itu harus berjalan dengan seimbang, harus saling saling melengkapi atau saling berjalan berdampingan, diterapkan dengan berdampingan. Cara ini tidak boleh menakut-nakuti atau menakut-nakuti gimana tuh? Kayak bikin takut. Misalnya kayak misalnya Ya, kita enggak hukum gitu nih, ya. ya kita hukum nih, terus nanti pas pertemuan berikutnya tuh dia tuh jadi nggak berani masuk karena pernah Hukumannya dihukum. berlebihan. Iya, hukumnya berlebihan. Anak itu tuh Jadi pasti bakal, menghindari gitu loh. iya pasti bakal takut sama gurunya. Ini. Kemudian ada Bentar. metode Jadi targib sama tarhib tadi kan harus berjalan seimbang Hmm. untuk membantu siswa memahami bahwa setiap perbuatan itu memiliki akibat, sehingga mereka bisa belajar bertanggung jawab atas tindakan mereka. Udah. Metode apa tadi ini tadi? Diskusi. Bawahnya. Konteks agar siswa lebih aktif dan berani berpendapat. Metode Nah. apa yang yang bisa dilakukan? Tanggung jawab. Bisa digunakan Iya, agar biar Siswa aktif dan berani aktif. berpendapat. Oh ya, kita dari kita dulu harus memberikan rasa nyaman, ya kan? Agar siswa aktif jawab, aktif, Mancing. berani berpendapat. Kita bisa menggunakan metode diskusi dan tanya jawab secara aktif dalam proses pembelajaran, di mana siswa diajak untuk berpikir, bertanya, terus menyampaikan pendapat mereka, apa yang mereka ketahui kan. Terus juga diajarkan untuk menghargai pendapat teman, walaupun kita nggak sependapat ya, setidaknya kita hargai apa yang mereka katakan, yang mereka sampaikan. Pokoknya semuanya diberikan kesempatan untuk berpendapat. Iya, Kalau ada pendapat yang nyeleweng, kita juga nggak boleh nggak sih kayak Iya-iyain. terlalu. Iya. intinya jangan saling menyalahkan atau menganggap diri sendiri benar, menganggap orang lain salah. Tapi kita harus juga mencari solusi gimana agar itu bisa menjadi satu pendapat, agar bisa menengahi kedua pendapat tersebut, enggak sih? Mencari solusi bagaimananya gitu. Ini yang apa tadi sih diskusinya? Iya,
Metode kontekstual. Nah, Ini tujuannya apa sih? Nah, tujuan metode diskusi itu untuk melatih kemampuan berpikir siswa. Berpikir kritis. Iya, berpikir kritis, meningkatkan komunikasi siswa, juga bisa melatih public speaking siswa nggak melatih sih? supaya berani berpendapat. Iya, berani berpendapat, berani berbicara di depan Banyak depan orang. banyak orang. Dimulai dari kayak di depan kelas dulu gitu. Iya. Lingkup kecil dulu. Dimulai dari sesama teman kelas, nanti tuh kan secara bertahap gitu kan. Diawali dengan dalam kelas dulu, dalam lingkungan kecil. Nah, selain itu juga dapat membantu siswa memahami materi tersebut lebih mendalam lagi dengan banyaknya perspektif pandangan dari teman-teman yang lain kan. Mereka lebih memahami materinya karena mereka terlibat langsung dalam proses pencarian jawaban. Yaitu tadi karena banyaknya pandangan-pandangan dari teman-teman yang lain. Lanjut. Contohnya dulu, contohnya kayak mana tuh? Nggak tahu pun baru. Contohnya itu apa sih tadi? Guru mengajukan pertanyaan. Mengapa kita harus jujur? Mengapa kita harus jujur? Kemudian siswa diminta memberikan pendapat dan berdiskusi bersama. Kan nanti pastinya jawaban mereka berbeda-beda dan Iya. kita harus menampung semua jawaban itu dan menghargai semua jawaban dan pendapatan dari mereka. Pendapatan. Baik pendapat maupun tidak gitu. Nah, guru tuh berperan sebagai Guru berperan sebagai fasilitator, yaitu yang mengarahkan diskusi agar tetap fokus dan berjalan dengan baik. iya. Itu kan lingkungan kelas harus dibuat nyaman agar siswa tidak takut untuk berbicara. Jadi kita jangan galak-galak ya. Jadi intinya tuh metode diskusi itu untuk melatih keberanian siswa, kemampuan dalam berpikir, iya, Kemampuan dan sikap saling menghargai sama teman, melatih kayak mengasah otak mereka gitu kan, untuk berpikir lebih mendalam lagi. Gitu. Next. Kemudian ada Metode metode kontekstual atau Metode CTL. mengaitkan apa sih pembelajaran dengan kehidupan nyata ya. CTL itu apa dulu? CTL, Contextual Teaching and Learning. Yaitu metode yang mengaitkan materi Materi pelajaran pelajaran dengan dengan kehidupan kehidupan nyata sehari-hari. siswa. Contohnya, Dengan metode ini tadi dulu. Pembelajaran itu menjadi lebih bermakna karena siswa dapat langsung melihat manfaat dari apa yang dipelajari. Iya, dan juga metode ini membantu siswa memahami konsep secara lebih mudah karena mereka mengalami hal tersebut secara langsung. Jadi Selain itu tuh, metode ini juga mendorong siswa untuk menerapkan nilai-nilai yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Guru perlu merancang kegiatan yang relevan dengan lingkungan siswa agar pembelajaran terasa dekat dan tidak abstrak. Nah, contohnya gimana tuh? Kayak contohnya contoh saat konkretnya gitu. kan tadi udah saat belajar tentang kebersihan, siswa itu diajak langsung membersihkan kelas dan lingkungan sekolah. Contoh lain dari membersihkan Contoh lainnya kayak apa ya? dalam apa ya? Yang kayak kebiasaan sehari-hari gitu ya. Iya, Disebutin ke materi. banyak sebenarnya. Itu udah keseringan jadi contoh. Lala buntu. Membersihkan kelas Apa ya? udah sering jadi contoh. Apa sih Bapak? Apa sih? Apa ya? Nah,
Nah, ini contohnya nih, kayak kejujuran saat ujian tuh, dimana Iya, saat iya. ulangan guru menekankan untuk tidak Tapi sikap nyontek ya? kan. Hmm, Dan mengaitkannya dengan nilai kejujuran dalam Islam. tanggung jawab. Kayak siap Mm-mm. meminjam barang gitu terus langsung dikembaliin. Iya. Iya. Nggak langsung Terus dikembaliin, maksudnya ini juga dikembaliin. harus mengucapkan terima kasih. Maaf, tolong. Mm-mm. Terus kayak berbagi dengan teman itu juga termasuk tuh. Agar teman yang dipinjam itu merasa dihargai dan mereka dikasih tahu juga apa sih dampak dari tidak dihargai, gimana rasanya kalau kita yang tidak dihargai. Mm-mm. Jadi dari situ mereka bakalan lebih menerapkan menghargai sesama temannya. Iya, saat misal kayak di situasi belajar tuh saat ada teman yang tidak membawa bekal, nah guru mengajak siswa lain untuk saling berbagi makanan, karena nanti kalau dia yang nggak bawa, nanti juga dia bakal dibantu sama temannya yang lain. Nah dari situ siswa belajar nilai sedekah dan kepedulian secara langsung. Nah kayak itu tuh lebih efektif menerapkannya secara langsung daripada hanya mendengar tentang penjelasan berbagi saja gitu. Jadi Kayak dia tuh bukan- ngerti kayak berbagi tuh kayak gimana Ya sih. berbagi tuh kayak gimana, jadi langsung diterapin kayak dengan berbagi hal kecil kayak ya berbagi meminjam pena tadi kan, pena penghapus, berbagi bekal makanan gitu. Lagi contoh yang lain, sopan santun udah ya? Sopan santun belum. Ini sopan Tadi santun. kejujuran, tanggung jawab, Mm-mm. terus apa lagi? Berbagi dengan teman. Ini sopan Menghargai. santun kayak siswa itu dilatih guru untuk sering membiasakan mengucap kayak tolong, maaf, terima kasih gitu. Berbicara dengan lemah lembut, tidak membentak. Mm-mm. Tidak marah-marah. membentak. Jadi dia tidak hanya tahu tentang teori sopan santun saja, tapi juga ya kayak tadi saat dia meminjam barang teman, jangan lupa ucapkan terima kasih. Terus kayak kalau misalnya kalau orang tuh ngomong ke dia tuh nggak baik-baik, gimana perasaannya. Harus menjaga ucapan gitu. Jangan malah mengejek teman, apalagi anak SD itu kan paling suka Ngebully. ngejek-ngejek teman Karena mereka kan. belum memikirkan perasaan yang lain. Iya sih. Ya, kayak Belakang. ngejek-ngejek nama Nama orang tua. Itu di SD iya Terus seru, ada tapi kadang bikin bikin julukan gitu nggak sih anak SD? iya, Si itu. tapi lama-lama mungkin ada bisa siswa yang menerima candaannya kan. Ada juga sebagian yang Kebanyakan sih suka Sakit hati. sakit hati. tersinggung, Itu juga kita perlu menjaga lisan dalam berbicara, diajarin, atau sopan diarahkan. santun dalam bicara. Jadi kita tuh jangan pernah bosan untuk menegur ketika kita mendengar ucapan yang tidak pantas dari seorang siswa. Menegur dengan cara yang baik, Seperti Iya. yang di apa tadi? jangan mempermalukan, tidak menakut-nakuti, kan? Metode apa tadi? Itu metode Biasa nggak sih? CTL, ya kayak mengaitkan materi itu ke Bukan, kehidupan nyata. Yang itu yang menegur itu metode Oh, menegur tadi. Yang menegur nasihat ya. tuh- Iya, nasihat. Ya nasihat. Kemudian makna dari metode tadi apa sih? Metode kontekstual CTL tuh yaitu mengaitkan materi dengan praktek. kehidupan nyata. Sehingga Kayak bukan pembelajaran. mengaitkan teori itu ke praktik langsungnya gitu. antara teori dan Iya, praktik. jadi Iya. pembelajaran tuh kayak terasa nyata gitu, bukan Heeh. kayak ucapan doang. Jadi kayak bukan hanya mendengar pengertian apa itu menjaga kebersihan, cuman kayak gitu doang, tapi kita Apa harus itu? terapin gitu. Apa itu jujur gitu, apa Heeh. itu deh. Tapi kita harus terapin Jadi bagaimana nyata dan berkesan. sifat tersebut gitu. Oh, iya. Yang atas apa? Sebelum metode.
Ya nanti dulu, ini bagian ini aja dulu dari Bagian semua metode itu Baca yang gitu. udah kita jelasin. Dapat Jadi dapat kita pahami juga bahwa tidak ada satu metode yang paling sempurna untuk digunakan sendiri. Jadi tidak boleh digunakan salah satu aja gitu kan. soalnya metode itu saling berkaitan. Guru perlu mengkombinasikan berbagai metode tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan kondisi siswa, dan sesuai dengan situasi kelas. Dengan penggunaan metode yang tepat dan bervariasi, pembelajaran pendidikan Islam di sekolah dasar tuh akan menjadi lebih efektif, menarik, dan mampu membentuk karakter siswa secara menyeluruh. Jadi dalam penggunaan metode-metode tadi, kita tuh harus menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita, dengan kondisi siswanya, Iya, dan kondisi siswanya. situasi kelas. Kita harus pintar-pintar menyesuaikan. Ada 7 metode tadi kan? Jadi, Nah, dengan itu akan membuat kayak pembelajaran tuh lebih efektif, lebih menarik, dan mampu membentuk karakter siswa secara nyata, secara menyeluruh gitu. dalam metode ini tuh kita menanamkan lengkap ya, ada iman, akhlak, ada ibadah juga. Yang terutama itu lebih banyak ke akhlaknya ya kan. Iya, pembentukan Pembentukan akhlak. Ada lagi yang belum gitu tadi. Karena anak SD itu memiliki karakter yang suka dengan hal yang konkret, dengan hal yang nyata, berkesan, yang mereka lakukan secara langsung gitu kan. terus kan kayak Kemudian mereka senang bersosial. kayak menyangkut kayak yang materi pertama apa fitrah. Iya, Kayak itu sifat kayak sifatnya tuh kayak masih Mudah meniru. Biar- kayak itu masih biar- kertas kosong gitu kan. Jadi harus kita bentuk dengan perilaku yang Yang baik. baik. Karena emang membentuk perilaku itu emang dari SD kan. Sehingga guru harus menggunakan metode yang tepat. Kayak apa, metode pendidikan Islam itu kan ada berorientasi pada fitrah anak kan, dimana anak tuh memiliki potensi dasar yang untuk berbuat baik dan menerima kenyataan. Dimana pendidikan tuh tidak memaksakan kehendak mereka, tapi membantu mereka untuk mengarahkan dan mengembangkan potensi tersebut secara optimal. Ya, itu tadi nggak kayak guru memahami setiap siswa itu memiliki kemampuan, minat, bakat, kecepatan belajar gitu kan. Jadi kita itu harus mengajar dengan cara yang bijak atau Iya, hikmah. karena anak-anak tuh memiliki apa, kecepatan belajar yang berbeda-beda, kayak Ada yang cepet tanggap, iya, ada perkembangannya tuh berbeda-beda yang kan. lama. Ada yang lebih cepat tanggap, ada yang agak sedikit lambat. Ada yang harus dijelaskan berulang-ulang. Iya, Dijelaskan terus menerus baru ngerti. sehingga pendekatannya tidak boleh disamaratakan. Intinya kita tuh harus menasihatinya dengan baik dan komunikasi yang santun. Guru Iya. tuh harus memahami kondisi siswa dan menggunakan pendekatan yang lembut serta bertahap. Selain itu, pembelajaran tuh akan berhasil kalau didukung dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan yang terlihat nyata dalam kegiatan di kelas. Kayak Apa tadi kan kita udah membahas juga keterpaduan ilmu dan iman dalam pendidikan Islam. Kalau ilmu pengetahuan itu kan harus dihubungkan dengan nilai keimanan. Ya. Misalnya itu apa contohnya? Kalau Contohnya kayak ilmu dan iman tuh harus kalau padu. kan jadi pembelajaran ya. Kalau Misal di contoh pembelajaran. pembelajaran Tuh di contohnya matematika tuh kita diajarkan untuk jujur dalam berhitung. ya, dengan Terus- dapat dikaitkan dengan keadilan juga nggak? Keadilannya kayak gimana? Ya kan harus adil kalau membagi, Membagi. ya kan? Terus kalau kayak di apa sih Karena yang soal-soal mereka tuh
biasanya masih kalau anak SD itu soal-soalnya kan kayak tentang makanan, tentang apa. Kalau matematika kan membagi, jadi mereka bisa mengambil hikmahnya itu tentang keadilan. Terus di pelajaran apa ya yang kayak IPA. diajarin bekerja sama? Ya ada tuh pembelajaran IPA kayak anak-anak tuh guru menjelaskan kan kalau tentang pentingnya kayak hemat air, menjaga kebersihan. Nah guru bukan hanya menjelaskan kayak manfaat itu atau pentingnya itu, tapi juga menjelaskan bahwa itu semua merupakan nikmat dari Allah yang harus kita jaga. Ada lagi nih kayak saat belajar berwudu itu guru tidak hanya menjelaskan teori saja, kan kalau teori itu sebenarnya masih kurang jelas kan, tapi juga mengajak siswa untuk praktik berwudu, kan ada tekanan SD belajar praktik wudu. Terus juga kayak misalnya si wudu tuh harus mematikan air. Kayak itu kan agama masih menyangkut ke IPA. Ya, siswa yang belum lancar itu dibimbing secara perlahan. Yang sudah mampu itu, sedangkan yang sudah paham itu, yang sudah lebih memahami bisa membantu siswanya, bisa membantu temannya yang belum paham, saling membantu gitu kan. Keteladanan. Yang pertama tuh berorientasi pada fitrah. Pertama tuh berorientasi pada fitrah. Kemudian keterpaduan ilmu dan iman, keteladanan, Seimbangan suasana. kognitif, afektif, dan psikomotorik. Keteladanan ini yang udah paling ini gak sih, sering banget dibahas. Uswah hasanah, berikan contoh. Kemudian ada keseimbangan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Coba Ini ulang lagi apa kognitif itu? apa, afektif apa? Kognitif tuh pengetahuan, Terus apa lagi? afektif itu sikap, Psikomotorik. kayak itu keterampilan. Tindakan. Misalnya saat belajar IPA, siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga diajak bersyukur dan melakukan praktik dengan rapi. Dengan demikian, siswa tidak hanya cerdas, tapi juga memiliki sikap dan keterampilan yang baik. Jika semua aspek ini harus seimbang, bagaimana cara mengajarkannya secara bertahap agar siswa tidak merasa terbebani? Dengan tadarruj, yaitu Bertahap. proses belajaran Nah, itu contoh. diajarkan secara bertahap. Dari yang mudah ke yang lebih sulit. Iya, jadi guru perlu memberikan latihan dan umpan balik secara terus-menerus agar siswa itu dapat berkembang dengan baik. Perkembangan itu bertahap kayak gitu. Apa dulu contoh yang keseimbangan antara pengetahuan terus tuh sikap sama keterampilan tadi? Itu di pembelajaran IPA tadi. Ini lagi contoh lainnya gitu. Siswa tidak hanya mana sih? Dalam pembelajaran sedekah, siswa tidak hanya belajar pengertian sedekah, tapi pengertiannya. juga Atau apa tadi, kognitif ya, terus merasakan empati atau afektif dan langsung mempraktekannya dengan memberi. atau Itu psikomotorik. Iya, dengan itu siswa itu lebih memahami. Jadi ketiga aspeknya itu berkembang secara seimbang. Jadi Terus? bisa 3 hal tuh diajarkan lewat satu. Pembelajaran gitu kan, keseimbangan gitu. Dimana mereka diajarkan apa tadi? Mampu memahami, merasakan, dan mempraktikkannya di kehidupan mereka. Kalau contoh tadarus tuh gimana? Pembelajaran Bertahap. bertahap. Iya kan, aku juga belum mengerti. Tadi yang dari mudah yang ke yang Mudah ke yang sulit. ke yang lebih sulit. Guru memberikan latihan dan umpan balik secara terus menerus agar siswa dapat berkembang dengan baik. Tapi contohnya belum ada dengan cara ini siswa belajar. Contoh apa tadi? Tadarruj. Atau pembelajaran bertahap. Bertahap. Kayak Siswa belajar secara perlahan tetapi itu hasilnya sama lebih kayak keren. belajar membaca nggak sih? Dari huruf ke eja Oh. kayak gitu. Diajarkan membaca. secara bertahap gitu. Dari yang mudah.
Pembelajaran Al-Quran dari Iya, kayak contoh belajar membaca Al-Quran tuh. dari huruf hijaiyah dulu. Iya, huruf Terus hijaiyah kayak dulu. dua huruf. Mm-mm. Baru disambung jadi ayat. Iya, membaca kayak kata sederhana gitu kan, kata-kata yang pendek, lalu bertahap lagi. Jika udah lancar tuh lanjut lagi ke ayat gitu kan, kayak surah-surah pendek gitu. Mereka nggak bisa kalau disuruh langsung baca ayat yang panjang, pasti suruh mengenali huruf dulu. Ya. Kayak di pelajaran baca juga gitu, diajarin huruf abjad dulu, terus digabung belajar jadi membaca. suku kata. Iya, Dari dia suku aja. kata jadi satu satu kata, Iya. baru jadi kalimat. Jadi itu yang disebut secara bertahap. Sama kayak belajar sholat, mereka pasti nggak bisa tuh langsung semuanya belajar sholat kan, langsung paham, langsung Gerakan dulu. iya semua gerakan itu bacaan langsung dulu. bisa. Iya, Kayaknya gerakan dulu deh. Iya. iya gerakan kayak mengenalkan Kan gerakan lebih mudah gerakan sholat. dulu kan? Kalau bacaan dihafal kan. Gimana takbiratul ihram kan, Mm-mm. terus apa lagi Gimana ruku, ya, gimana ruku tuh, gimana gimana sujud, i'tidal. terus baru menghafal bacaannya sedikit demi sedikit. Tinggal gerakannya nanti baru dihafalin. Iya, baru dihafalin, baru belajar itu kan didampingi guru kan, atau didampingi orang tua. Sebelum mereka hafal, baru mereka belajar sholat sendiri. Kemudian Nah, itu namanya pembelajaran yang terakhir bertahap tadi tadi. Tabayun, belum tadarus. Udah tabayun yang terakhir. memeriksa kebenaran dan informasi. Dalam pembelajaran, siswa diajarkan untuk mencari sumber yang jelas, tidak menyontek dan tidak asal percaya. Hal ini penting agar siswa terbiasa berpikir kritis dan jujur, terutama di era digital sekarang. Contohnya, Ya bahkan cari kebenaran kayak gimana? mencontek pun jangan langsung percaya kalau punya teman tuh lebih benar. Jadi Kalau yang harus contek yang juara satu gimana? harus percaya sama diri sendiri nggak sih? Tapi udah dari mencontek aja udah salah sih. Dari mencontek aja udah salah. Mencari sumber yang jelas, tidak menyontek. Harus berusaha mencari di buku Ya, cari dulu. saat mengerjakan soal. Kita harus menjelaskan ke mereka kalau jawabannya itu ada di buku. Iya. Jangan malas mencari. Jangan malas mencari, karena kalau melihat teman atau dikasih jawaban sama teman itu belum tentu benar. Tapi kalau lihat di buku itu sudah pasti benar. Kita harus bisa menjelaskan seperti itu ke siswa. Kemudian hal ini tuh penting agar siswa terbiasa berpikir kritis dan jujur, terutama dia setelah memahami prinsip-prinsip dan metode yang bisa diterapkan. Ada prinsip berapa tadi? Ada berapa prinsip? Ada apa 5, 6. Apa tadi? Fitrah dan apa yang pertama? Kalau prinsip itu ada 6, kalau metodenya ada 7. Ya kan? Prinsipnya apa aja? Coba dulu. Prinsipnya diulang ya. Ada berorientasi pada fitrah anak, kemudian keterpaduan ilmu dan iman, keteladanan atau uswah hasanah, terus keseimbangan keseimbangan kognitif, afektif dan psikomotorik, kemudian ada tadarus atau bertahap, dan tabayun atau kebenaran, memeriksa kebenaran. kebenaran informasi atau sumber. Kalau metode Metode itu ada 7. Yang pertama ada keteladanan atau uswah hasanah. Kemudian ada metode pembiasaan, metode cerita, metode nasihat atau mau'izah hasanah, metode targhib dan tahrik tarhib, Tarhib. metode kemudian diskusi dan metode diskusi dan tanya jawab. Yang terakhir metode kontekstual Metode atau kontekstual. CTL. CTL apa panjangannya? mana sih tadi? Di bawah nggak sih? Kontekstual di bawah nggak sih? Teaching and Learning. Strategi implementasi di kelas dan penerapan pembelajaran hidup. Strategi udah apa? Biasanya sih sudah melakukan refleksi. Jadi setiap belajar tuh terakhirnya harus ada refleksi gitu ya. Dari pembelajaran tadi apa hal yang Ayo tengah menit. dari apa yang kita pelajari tadi kayak Kesimpulannya. apa aja yang kamu ketahui, apa aja yang kamu Yuk tangkap? refleksinya.
Satu paragraf baca. 3 aja lah jangan Ini apa? minta 3 aja. Inilah, bacalah. Lama tuh. Dikit lagi ya. Enggak. Apa ya? Astagfirullahaladzim. Jadi kesimpulannya, pendidikan Islam di sekolah dasar itu memiliki tujuan utama untuk membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi memiliki iman yang kuat, akhlak yang mulia, serta kebiasaan beribadah yang baik di kehidupan sehari-hari, di mana itu menyentuh aspek perkembangan siswa, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kayak mana sih? Ya, Nih. ini aja langsung. Pada akhirnya, keberhasilan pendidikan Islam di sekolah dasar tidak hanya terlihat dari nilai yang diperoleh siswa, tetapi dari perubahan sikap dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Siswa yang berhasil dididik dengan baik akan menunjukkan kebiasaan seperti jujur, Seperti kebiasaan jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama, Kerjasama. serta mampu menerapkan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupannya. Dengan demikian, pendidikan Islam berperan penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya pintar tetapi juga beriman dan berakhlak mulia. Ya, jadi gitu. sabar. Dah. Sekian diskusi materi bab 5 dengan judul apa tadi? Strategi Dan metode pembelajaran di sekolah dasar dari kami, dari kelompok kami, kelompok 10. kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.